Nabi sudah katakan dalam hadisnya, man la'iqa, siapa orang yang meminum madu salasa ghadawat, dalam 3 waktu pagi dalam waktu sebulan. Jadi artinya dalam sebulan itu 3 hari saja diambil waktu pagi. Siapa orang yang melakukannya, dia tidak akan tertimpa penyakit yang parah. Dia tidak akan pernah kena penyakit yang parah selagi dia mau minimal dalam 1 bulan dia mau mengkonsumsi madu selama 3 hari. Muncul satu pemikiran, kok dagang cari keuntungan dunia dengan menjual Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak punya niatan untuk menjual Al-Quran, menjual ayat, menjual hadis. Yang diutamakan di sini adalah kita ingin berusaha untuk mempersiapkan atau untuk memfasilitasi bagi setiap umatnya Nabi yang ingin mendapatkan kehidupan yang sehat. Sehat secara zahir dan batin, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Kenalkan, nama saya Hasan bin Ali Asgaf, salah satu daripada founder Madu Syahir untuk menyebarkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah untuk membantu daripada umatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa menggapai hidup yang sehat, mengikuti daripada apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena hakikat daripada setiap penyakit yang dirasakan oleh manusia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak akan Allah berikan penyakit kepada setiap hambanya kecuali pasti Allah akan wujudkan daripada obat-obatnya. Nah, di antaranya adalah madu. Dari sekian banyak cara pengobatan yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk yang sangat dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad adalah mengkonsumsi madu. Nah, sehingga dengan harapan itu kami ingin mendapatkan satu kemuliaan bisa membantu daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak Nabi Muhammad akan membanggakan kita sebagaimana dalam hadisnya, ana mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, aku akan banggakan kalian kelak di hari kiamat. Nah, sehingga kita berpikir kiranya apa yang bisa kita lakukan di antara banyaknya kegiatan dan aktivitas kita, yang mungkin di antara kegiatan-kegiatan itu ada yang bisa menjadikan Nabi Muhammad bangga kepada kita. Nah, sehingga kita niat bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan dunia, tapi intinya dan yang paling kita utamakan adalah mencari daripada syafaat Nabi kita Muhammad SAW dengan kita membantu umat beliau. Dan alhamdulillah untuk madu syahir, alhamdulillah sudah berlabel halal dari MUI, yang tentunya itu juga salah satu daripada masukan-masukan para distributor yang kami ambil dan sudah kami jalankan alhamdulillah. Yang ini menunjukkan bahwasanya madu syahir bukan madu abal-abal, memang kita ingin berbisnis dengan jujur, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, man ghassana falaysa minna, siapa orang yang menipu bukan dari golonganku. Sehingga kita tidak ingin keluar daripada golongan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita alhamdulillah sudah bisa mewujudkan label halal madu syahir dan juga dengan hasil lab yang sudah teruji bahwasanya madu syahir adalah madu asli. Dan juga mungkin ada yang bertanya terkait dengan berbisnis madu ini apakah musiman atau bisnis yang bersifat jangka panjang. Kalau dilihat daripada apa yang kita sampaikan tadi, bahwasannya jika kita istiqamah mengkonsumsi madu, artinya kita akan mendapatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, seperti kesehatan dalam tubuh kita dan juga pahala yang besar dengan kita mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang artinya madu ini bukan bisnis musiman, orang membutuhkan konsumsi madu ini setiap saat. Sehingga jika kita semakin banyak
memiliki daripada konsumen atau pelanggan yang bisa mengambil kepada kita, ya tentunya semakin banyak keuntungan akan kita dapatkan. Begitulah madu syahir. Jadi madu ini bukan bisnis yang sifatnya musiman seperti apa yang sering kita lihat di media-media sosial terkait dengan bisnis-bisnis yang musiman. Tapi kalau madu syahir dibutuhkan oleh umatnya. Dan Anda harus yakin kalau umat benar-benar membutuhkan ini, karena ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan kita yakin dan kita ingin punya niat ingin menyebarkan sunnahnya Nabi kita Muhammad, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita semuanya, insya Allah. Kenapa kita pilih madu untuk membantu daripada umatnya Nabi Muhammad untuk menggapai kesehatan hidup yang sehat? Karena tidak hanya sekedar dianjurkan oleh Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl, Allah memberikan wahyu kepada lebah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Anittakhidhi", wahai lebah, buatlah kalian rumah-rumah di gunung-gunung, bukit-bukit, dan di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Sehingga dari ayat ini saja, subhanallah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan begitu jelasnya, gamblangnya bagaimana lebah itu memproduksi madunya. Ada madu yang diambil dari sarang lebah yang mereka buat di pegunungan-pegunungan. Bahkan ada sarang lebah itu yang mereka buat di gunung-gunung yang jauh daripada penghijauan. Seperti di daerah Timur Tengah, gunung yang dipenuhi dengan bebatuan dan padang pasir. Mereka membuat sarang di sana, dan di situ ada madunya. Kemudian wa minasyajari, dan buatlah sarang-sarang rumah-rumah, wahai lebah, di pohon-pohon. Dan itu yang kita dapati di Indonesia. Kita lihat bagaimana kalau kita masuk ke hutan, kita dapati ada beberapa pohon-pohon besar yang di situ dihuni oleh lebah-lebah yang membuat sarangnya dan menghasilkan madu. Kemudian wa mimma ya'risun, dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini bermakna yang luas sekali, bisa diartikan di rumah-rumah manusia. Nah, sehingga sering kita dapati ada sarang lebah di genteng setiap rumah warga. Ada juga yang tempat yang dibuat, sengaja dibuat oleh manusia untuk mengundang lebah agar lebah itu membuat sarang di situ yang kemudian nanti dimanfaatkan madunya. Nah, sehingga terbentuklah yang disebut dengan peternakan madu, peternakan lebah yang akan menghasilkan madu. Dan itu semuanya atas isyarat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mudahnya lebah itu membuat sarang di tempat-tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Kemudian baru Allah perjelas daripada manfaat madu itu sendiri, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju, keluar, min butuniha, daripada perut lebah-lebah itu, syarabun, sebuah minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya berbeda-beda. Dan subhanallah lagi, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan bagaimana banyaknya warna madu. Sehingga ketika kita terjun untuk berbisnis madu ini, kita baru mengetahui, oh ternyata madu itu macam-macam. Yang bayangan kita, ya madu itu warnanya bening kecoklatan, ternyata ada yang warnanya hitam pekat. Bahkan ada yang warnanya putih, dan rasanya pun juga berbeda-beda, mukhtalifun alwanuhu. Berbeda-beda rasa, berbeda-beda warna. Fihi sifaa'un linnas. Ini yang sangat kita jadikan patokan bahwasannya ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan daripada perut lebah itu sesuatu yang Allah mengisyaratkan bahwasanya itu akan menjadi obat. Sifaa'un, kesembuhan, linnas, bagi setiap manusia. Nah, kemudian di dalam madu itu sendiri, itu adalah satu isyarat bahwasannya tidak ada satupun manusia itu yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di dunia. Kalau tidak ujiannya dengan ujian yang bersifat duniawi seperti ekonomi rumah tangga, ya terkadang diujinya ya dengan adanya penyakit-penyakit di dalam tubuhnya. Jika kita kepingin mendapatkan kesembuhan, sebagai orang yang cerdas harusnya kita itu sudah pasang badan dulu. Kalau istilah pepatah itu, sedia payung sebelum hujan. Kita ini suatu hari tubuh kita akan melemah. Nah, bagaimana caranya supaya nanti di saat umur kita bertambah yang secara logika tubuh kita akan melemah,
tubuh kita tidak terlalu parah melemahnya. Sehingga kita mulai dari sekarang dengan kita mengkonsumsi madu atau mungkin kita tambah dengan habatus sauda dan ditambah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya. Nabi katakan, alaikum bisyifa'ain, hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan 2 obat yang paling ampuh. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah madu. Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit hati, madu untuk menyembuhkan penyakit zahir, penyakit tubuh kita. Semua penyakit, entah itu penyakit lambung, penyakit gampang lelah, gampang ngedrop, atau darah rendah, darah tinggi dan lain-lainnya, bisa kita sembuhkan dengan kita mengkonsumsi madu. Oleh karena itu kita memilih madu dengan niat yang paling utama adalah ingin menyebarkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, di mana banyaknya umat Nabi yang saat ini jika terserang penyakit langsung yang dibayangkan adalah obat yang dibuat oleh manusia. Kami ingin, ayo kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kami tidak mengatakan obat yang dibuat oleh para ilmuwan itu tidak manfaat, tidak. Semuanya manfaat. Ada saat-saatnya kita akan mengkonsumsi itu. Tapi kalau kita ingin meraih hidup yang sehat dalam jangka waktu yang panjang, biasakan mengikuti daripada kehidupan sehat Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam pemasaran madu sahir ini sangat mengandalkan daripada distributor. Nah, kenapa seperti itu? Nah, tujuan kita tidak ingin sukses sendiri. Jadi kita ingin, ayo kita bersama-sama, kita punya niat yang ikhlas, murni untuk menyebarkan sunnahnya Nabi. Dan yang kedua, kita mengambil keuntungan untuk kebutuhan dunia kita, yang itu juga terkadang menjadi kewajiban untuk kita laksanakan, seperti menafkahi keluarga, dengan kita menyebarkan daripada sunnahnya Nabi, yaitu memasarkan madu syair ini. Dan sangat berperan penting di dalam pemasaran madu syair ini, yaitu mereka para distributor. Dan bahkan kita sangat berterima kasih dengan berjalannya madu syair ini selama 1 tahun ini, kita banyak mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa daripada teman-teman distributor, yang alhamdulillah di tahun ini insya Allah semua daripada masukan-masukan para distributor kita akan berusaha untuk menyempurnakannya, termasuk beberapa hal di antaranya yang berkaitan dengan kemasan, berkaitan dengan label dan lain-lainnya. Alhamdulillah sudah bisa kita ikuti, dan ini sangat membantu kita dalam pemasaran, karena kami sendiri ingin mengajak semua para distributor madu syair itu untuk merasa memiliki. Jangan Anda merasa kalau madu syair ini punyanya Habib Hasan. Saya tidak merasa memiliki madu syair. Madu syair ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya ikhtiar. Bahkan nama syair itu sendiri pun kita juga mengambil daripada salah satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad itu punya nama banyak. Di antara nama Nabi atau sifat yang disandingkan oleh para ulama, oleh para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah syahir, yang artinya adalah terkenal. Dengan harapan semoga madu kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala madu yang dikenal manfaatnya oleh banyak daripada umatnya Nabi kita Muhammad, terkhusus masyarakat di Indonesia, dan kami juga berharap madu syahir akan bisa sampai ke kancah internasional. Nah, ini harapan kami. Jadi bagi Anda yang mungkin menonton video ini, yang mungkin sudah bergabung di distributor madu syair, maka kami berharap untuk Anda juga ikut merasa memiliki. Bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan, coba diniati untuk menyebarkan daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci hidup di dunia ini adalah kalau kita menjadikan Nabi senang, Allah akan senangkan kita. Kalau kita menjadikan semua umatnya Nabi ini bisa mengkonsumsi madu sebagaimana yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentunya kita membahagiakan Nabi. Karena mengkonsumsi madu itu bukan hanya sekedar kita meraih kesehatan saja. Kita minum itu sudah dapat pahala kita dengan meminumnya. Karena niat kita adalah mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kesehatan bonusnya. Nabi sudah katakan dalam hadisnya, man la'iqa, siapa orang yang meminum madu salasa ghadawat, dalam 3 waktu pagi, dalam waktu sebulan. Jadi artinya dalam sebulan itu 3 hari saja diambil waktu pagi. Siapa orang yang melakukannya, maka kata Muhammad SAW, dia tidak akan tertimpa penyakit yang parah. Dia tidak akan pernah kena penyakit yang parah selagi dia mau minimal dalam 1 bulan dia mau mengkonsumsi madu selama 3 hari. Nah, ini adalah bonus. Yang paling utama kita mengkonsumsi madu adalah dapat pahala.
kita mengamalkan daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagi Anda yang belum bergabung, ayo segera bergabung bersama kami. Kita bersama-sama menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW agar kita masuk dalam kategori orang yang dikatakan sama Nabi Muhammad al-ghuraba, orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing di akhir zaman itu? Orang-orang yang mereka menghidupkan sunnahnya Nabi di saat banyak orang yang meninggalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang coba lihat dalam keluarga kita saja, lingkup keluarga. Kalau ada yang pusing carinya obat kimia, adakah yang mungkin pusing cari madu gitu kan? Jarang. Pusing cari habatus sauda, jarang. Nah, gimana caranya? Kita membiasakan kepada umatnya Nabi Muhammad, ayo kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kita membiasakan mereka untuk bisa mengkonsumsi madu atau hal-hal yang dianjurkan sama Nabi dengan niat yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua dapat bonus kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Madu Syahir semakin mengembangkan daripada usahanya, dengan yang awalnya kita fokus untuk mengawali madu bagi mereka orang-orang yang sudah dewasa. Saat ini alhamdulillah membuat satu madu yang khusus untuk anak-anak. Alhamdulillah ini baru rilis ya, madu anak, Madu Syahir anak. Jadi Anda bisa juga menerapkan kesehatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak Anda. Dan dibiasakan. Untuk cara minumnya pun ya bervariatif ya, bermacam-macam caranya. Karena setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda ya. Ada orang itu yang kurang suka dengan yang manis. Apakah yang tidak suka manis kemudian dia tidak bisa minum madu? Bisa dengan dicampur air hangat misalnya untuk mengurangi kadar manisnya, tapi madunya sudah masuk ke dalam tubuh melalui air hangat itu. Atau anak kecil, kalau mungkin kita ditanya berapa kali untuk anak-anak itu baiknya untuk minum madu, ya dilihat dari anaknya. Setiap anak itu beda-beda. Kadang ada yang dia suka dengan madu sampai 3 sendok pun dia pengen, artinya mau. Kita berikan, dan artinya tidak ada hambatan bagi mereka para konsumen madu itu untuk meminum madu. Selagi dia mau, ya dia perbanyak minumnya pun insya Allah aman. Karena ini madu yang satu resep kesehatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terkait dengan apa yang kita sampaikan dari awal tadi, berkaitan dengan manfaat madu yang kita ambil dari Al-Quran, kemudian kita ambil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, mungkin akan muncul satu pemikiran, kok dagang cari keuntungan dunia dengan menjual Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak punya niatan untuk menjual Al-Quran, menjual ayat, menjual hadis. Yang diutamakan di sini adalah kita ingin berusaha untuk mempersiapkan atau untuk memfasilitasi bagi setiap umatnya Nabi yang ingin mendapatkan kehidupan yang sehat. Sehat secara zahir dan batin, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya semua itu tidak akan mudah jika kita tidak bisa mengandalkan daripada orang-orang yang punya keahlian. Contoh seperti kami sendiri terjun di dunia bisnis madu ini, kalau kita harus terjun ke lapangan semuanya, kita akan kesulitan gitu. Saya harus ternak sendiri, kemudian panen sendiri, membuat botolnya sendiri, kemudian membuat label sendiri, itu tidak akan bisa. Sehingga kita harus berjuang bersama-sama. Di Madu Syahir ini memiliki banyak tim. Oleh karena itu tentunya di situ kita ambil profit, tujuannya juga untuk membantu. Toh profit ini juga untuk menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita untuk bekerja. Bahkan Allah paling benci kalau lihat ada seorang hamba yang malas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasannya Allah itu suka ketika melihat hambanya berikhtiar. Coba dari para nabi, jangan dikira nabi itu hanya fokus dakwah saja. Kemudian para sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika pernah satu hari berjualan di pasar, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, ada seorang mengatakan kepada Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, "Ya khalifah,
Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, seharusnya engkau tidak di pasar. Engkau ini kan khalifah, harusnya engkau pikirkan rakyat. Harusnya kau mikirkan bagaimana rakyatmu ini bisa makan, bisa menjalankan daripada perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Kenapa kau sibuk di pasar? Apa kata beliau? Berikan izin kepadaku sebentar saja untuk aku mencari nafkah agar aku bisa menafkahi keluargaku. Karena itu juga wajib bagiku. Setelah aku mendapatkan apa yang wajib untuk aku berikan kepada keluargaku, maka aku akan fokus untuk menyelesaikan daripada urusan-urusan pemerintahanku, urusan khalifahku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat pun bekerja. Bahkan guru-guru mulia kita itu selalu menyampaikan, jadilah ustadz yang punya usaha, ya, agar memiliki kewibawaan, kata guru-guru mulia itu. Dari situ kita ingin mengambil satu usaha yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami yakin kalau sudah ini kaitannya dengan perintah Allah dan dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW, saya yakin itu akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita mungkin usaha dengan mungkin apa yang itu muncul dari benak kita sendiri. Nah, tapi kalau ini adalah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat dari Nabi Muhammad, bisa kita niati ini sebagai ibadah. Nah, oleh karenanya kami tidak menjual ayat, menjual hadis, kami hanya menyampaikan bahwasannya ini loh manfaatnya madu. Jika Anda yang belum paham dikira madu itu hanya sekedar untuk herbal saja, ini loh, bukan hanya herbal ini. Ini adalah pengobatan yang diisyaratkan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga kita ambil daripada salah satu dari banyaknya cara-cara atau isyarat-isyarat dari Allah terkait dengan kesehatan, diantaranya adalah madu ini. Di samping berbisnis madu, aktivitas kami dan mungkin ini yang menjadi dominan di dalam waktu-waktu kami setiap hari adalah kami berusaha untuk mengisi waktu kami menyampaikan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kami terjun di dunia dakwah, mengajar para santri, mengajar masyarakat, kita duduk di majelis, kita ngaji bareng dengan tujuan yang pertama, kami ingin menggembirakan hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena hanya dengan menggembirakan Nabi Muhammad, saya yakin saya bisa selamat dunia dan akhirat. Karena kalau mengandalkan salat saya, mengandalkan ibadah-ibadah saya yang lainnya, mungkin ibadah-ibadah itu belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah Nabi bangga kepada kita, insya Allah kita akan mendapatkan kunci kesuksesan, terutama nanti di akhirat, yaitu syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam rangka ingin menggembirakan hati Nabi kita Muhammad, sehingga kita merintis sebuah majelis yang kita beri nama Ashifa. Dan dengan program yang saat ini sedang kami laksanakan adalah program pembangunan. Jadi kita akan membuat sebuah gedung yang akan kita gunakan untuk menjadi markas besar Majelis Ashifa, yang di situ kita akan menggunakan gedung tersebut untuk pengembangan dakwah yang saat ini masih di tahap pembangunan. Estimasi untuk biaya pembangunan hingga sempurna itu diperkirakan mungkin membutuhkan biaya sampai 5M kira-kira, dan kami yakin walaupun bagi kita itu uang yang besar, tapi bagi Allah itu uang yang kecil. Allah zat yang maha kaya, Allah yang akan mencukupi semuanya. Kita pun juga menggunakan metode pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin jika Allah ridha dengan setiap daripada program-program ini, pasti Allah akan temukan jalannya. Dan kami juga memohon doa dari setiap Anda yang menyaksikan video ini untuk menghadirkan daripada Majelis Ashifa beserta program-programnya di dalam doa-doa Anda agar Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupi seluruh kebutuhan program pembangunan dan juga program pelunasan lahan wakaf Majelis Ashifa. Dan juga yang terakhir, Ashifa juga punya program, ya, di antara yang tadi kami sebutkan di awal, kami ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad melewati daripada umat-umatnya, mulai dari sejak awal berdirinya Ashifa di tahun 2020, kita membuat program umroh non-profit. Jadi umroh yang kami tidak mengambil keuntungan, kami hanya membantu. Jadi kami cari travel-travel yang sudah pernah kami pakai, yang terpercaya, kemudian kami sampaikan daripada program ini agar dibuatkan daripada program umroh yang dengan harga yang minim. Kemudian kami sampaikan harganya kepada para jamaah.
Kami tidak mengambil keuntungan, meskipun saat ini kami dalam keadaan terdesak, ya, membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan dan pelunasan tanah, tapi kami yakin kalau kami gembirakan Nabi Muhammad, Allah akan gembirakan kami insyaallah. Allah akan bantu kami insyaallah. Nah, ini program sudah berjalan 2 kali di tahun 2020 dan alhamdulillah dengan honor pecah telur. Ya. Kemudian tahun 2023, ya, kemarin Maret, ya, kita berangkat 3 bis. Dan insya Allah ini akan kita buat lagi di Januari 2024. Jadi program ini kami tidak mengambil keuntungan. Tidak ada keuntungan pribadi untuk kami. Tidak ada keuntungan pribadi untuk semua daripada kawan-kawan kami yang berjuang di dalam program ini. Sebenarnya hati ini kepingin menggratiskan. Ya. Tapi apa daya, mau menggratiskan tidak bisa. Semoga nanti Madu Syair menjadi besar, suatu hari bisa menggratiskan para jamaah bisa berangkat umroh insya Allah, amin. Nah, ini juga salah satu program di Majelis Asy-Syifa dan ada program-program bagi-bagi makanan kepada masyarakat di sekitar dan lain-lainnya, dan mohon doa dan dukungan Anda semuanya untuk selalu Anda doakan Majelis Asy-Syifa dan kami yang berjuang di dalamnya agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan dikirimkan untuk kami pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan semoga Allah juga memilih kita semuanya untuk bisa menjadi pejuang-pejuang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak dengan kita berjuang menggembirakan hati Nabi Muhammad, kelak Nabi akan berikan syafaatnya kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allah insyaallah. Nah, mungkin yang bisa kami sampaikan, hakadha minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, barakallahu fiikum.